langkah-langkah praktek kerajinan dari bahan serat dan tekstil, bahan kelapa pisang kelas 7. Kemarin kita belajar tentang jenis-jenisnya, pengertian sebagai bahan serat dan tekstil. Di sini dikerucutkan, dipilih bahan dasarnya untuk membuat kerajinan, yaitu menggunakan bahan pelepah pisang. Nah, pelepah pisang itu bisa digunakan sebagai hiasan atau bahan dasar untuk membuat kerajinan. Contohnya pada gambar ini adalah tempat pensil yang dilapisi menggunakan serat pelepah pisang. Nah, ini yang bagian atas ini menggunakan teknik pelintir. Nah, kalau bagian tengah ini, yang atas bawah ini menggunakan teknik pelintir. Jadi serat yang panjang itu kemudian dipelintir sehingga membuat semacam tali, pelintiran tali. Kemudian yang bagian tengah ini, yang bagian tengah itu menggunakan pelepah pisang utuh. Jadi lapisan bagian dalam itu pelepah pisang digunakan untuk melapisi bagian luar. Jadi terlihat ya bagian dalam. Kemudian ini adalah tempat tisu. Ini kalau tadi bagian dalam pelepah pisangnya itu digunakan sebagai hiasan, kalau ini bagian luar. Jadi motifnya itu semacam warna kecoklatan. Kemudian bagian kerangka tempat tisu ini, jadi pelepah pisang itu sebenarnya semacam serat yang tidak keras. Nah, untuk menjadi tegak atau kuat ini, jika kalian membuat tempat tisu ini harus menggunakan semacam karton atau triplek, itu juga bisa untuk menjadi kerangkanya. Selanjutnya adalah, nah ini berbagai macam kerajinan dari tempat tisu, kerajinan dari pelepah pisang. Yang paling kiri ini dompet, dan sebelahnya ini tempat minum kemasan mineral yang gelas. Nah, ini tempat tisu dan sebagainya. Nah, kalian bisa membuat apa saja kerajinan dari pelepah pisang nantinya. Nah, itu yang penting dasarnya itu bahannya dari pelepah pisang. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat kerajinan. Itu ada 6. Yang pertama adalah mempersiapkan ide karya. Jadi kalian itu harus mempersiapkan dulu ingin membuat apa, ingin membuat tempat tisu atau celengan atau tempat vas bunga, atau membuat tadi tempat pensil, tergantung kalian. Jika kalian sudah memikirkan idenya atau sudah menemukan ide karya, kalian itu mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan itu alat itu sesuatu yang digunakan saat kita membuat, sedangkan bahan itu juga sesuatu yang digunakan untuk membuat itu, bukan alatnya, tetapi bahannya. Yang ketiga adalah membuat sketsa atau gambaran. Jadi sebelum kalian membuat karya, kalian harus membuat sketsa dulu, gambarannya semacam apa, bahannya itu dasarnya apa, buat dulu. Hiasannya, motif-motifnya itu dibuat dulu gambarannya sebelum membuat. Karena kalau sudah membuat, kalau salah itu harus dibenarkan lagi, itu membuang waktu dan membuang bahan. Jadi gambarannya dibuat dulu. Kemudian setelah selesai membuat gambarannya, barulah membuat karya itu.
membuat kerajinan itu memulai membuat. Nah, di sini nanti kalian yang keempat ini kalian harus merekam pada saat-saat yang penting, misalnya pada saat memotong apa pelepah pisangnya, atau mengelem, menyambungkan dan menghias. Nah, itu kalian rekam selama 3 menit atau 5 menit, maksimal 5 menit ya. Kemudian finishing ini jika karya kalian itu masih kurang, misalnya lemnya kurang lengket atau bagian-bagian kurang melengket, itu kalian kasih lem, atau ada serabut-serabut yang mengganggu, kurang rapi, kalian gunting. Itu di bagian nomor 5 ini finishing. Kemudian yang menetap pengemasan. Pengemasan ini sifatnya tidak wajib. Jika kalian sudah membuat, pastinya kalian ingin mengemas jika perlu ya, supaya tidak terlihat indah atau memberikan nilai yang lebih. Nah, ini adalah contohnya, saya tayangkan cara pembuatannya. Nah, langkah-langkahnya disiapkan dulu. Jadi kalau kalian ingin membuat karya kerajinan itu, nah ini bahannya. Jadi pelepah pisangnya itu harus kering, jangan masih basah digunakan. Jadi pelepah pisangnya itu masih kering, dijemur, jangan terlalu kering. Nanti kalau kering itu seratnya itu mudah pecah atau mudah terputus. Jadi kandungan airnya itu biar menguap, dijemur atau diangin-anginkan, dibiarkan selama 1 hari atau 2 hari dulu, baru kita membuatnya. Kemudian ini kalian, kalau kalian menggunakan tempat pensil atau celengan, kalian harus membuat kerangka dulu menggunakan kaleng. Nah, kemudian menggunakan lem. Lem ini sebagai untuk melengketkan ya, menyambung pelepah pisang pada kalengnya. Nah, kita bagi, kalian bagi kalau ingin membuat ini. Ini potong di belah, jadi kecil-kecil, kemudian dipelintir ya. Nah, macam ini. Ini membuat tali yang berdaki yang pada dijelaskan pada contoh karya tadi. Kemudian gunting guntingnya, nah ini baru kalian diberi lem. Wayang menangkal. Nah, ini bagian dilapisi secara utuh ya. Apakah kalian harus membuat tempat pensil ini? Tidak, kalian boleh terserah buat apa saja, yang penting itu bahan dasarnya itu dari pelepah pisang. Ini kemudian penting ya untuk merapikan. Nah, dari tali tadi barulah buat untuk menghias supaya ada motifnya. Tiap lingkarannya dilem agar tidak jauh dari lepas
dan dipotong dan disambung. Nah, menggunakan lem itu jangan sedikit agar tidak mudah lepas, atau jangan terlalu banyak supaya tidak melukir pada karyanya, sehingga terlihat rapi. Cukupnya saja kiranya kuat. Nah, ini dia yang motif-motif. Nah, kalian bisa menggunakan bahan lainnya untuk sebagai penambah keindahan untuk menghias, itu boleh. Misalnya seperti pada video itu daun kering atau pernak-pernik lainnya itu ditambahkan untuk menambah keindahan. Jadi backgroundnya dari belakang juga di hasilnya itu seperti itu, terlihat terkesan alami ya. Nah ini adalah yang terakhir, ini adalah tugas praktek. Jadi kalian setelah kalian mengetahui ide atau contoh-contoh karya atau alat dan bahannya, kalian diharapkan dapat membuat. Nah, ini tugas prakteknya, buatlah karya kerajinan dari bahan dasar pelepah pisang. Kemudian ketika kalian membuat itu, rekam pembuatan selama 3 atau 5 menit. Jadi jangan terlalu lama supaya nanti tidak terlalu berat ukuran videonya. Paling pendek itu minimal 3 menit dan paling panjang selama 5 menit. Kemudian setelah selesai, kirim hasil karya beserta videonya. Waktu pengumpulan terakhir pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di Google Form. Jadi nanti saya kirim linknya ke grup. Nanti kalian kunjungi Google Form itu untuk mengumpulkan tugas. Sekian dari saya. Jangan lupa tugasnya segera diselesaikan, yang belum mengerjakan segera dikumpulkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah praktek kerajinan dari bahan lunak dengan bahan dasar sabun pada kelas 8. Nah, kemarin kita mempelajari tentang jenis-jenis bahan lunak apa saja dan karakteristiknya bagaimana. Nah, di sini kita akan melangkah untuk mempelajari praktek kerajinan dari bahan lunak. Nah, ini adalah contohnya karya kerajinan dari sabun dengan motif menyerupai bunga dengan menggunakan alat tajam ya. Jadi di belakang ini semacam silet, bisa digunakan untuk membuat diukir. Jadi ukiran itu adalah teknik untuk membuat motif
dengan cara mengurangi, bukan menambah ya, mengurangi. Nah, kemudian ini menyerupai badak atau fauna. Nah, ini figuratif, semacam wajah manusia. Kemudian ini adalah bentuknya ikan. Ini adalah badak. Nah, kalian bisa menggunakan memilih dua motif itu, yaitu antaranya adalah fauna atau flora, hewan atau tumbuhan. Nah, ini berbagai contoh karya. Ini daun dan ini gajah. Ini bunga. Nah, ini tekniknya ini menggunakan teknik basah. Kalau ini teknik kering dengan cara diukir, kalau ini dibentuk. Beda dengan yang kedua ini. Nah, kita melajari langkah-langkahnya dulu sebelum membuat, yaitu ada 6. Yang pertama, mempersiapkan ide karya. Nah, ini bagian penting untuk membuat karya, yaitu menentukan di mana karya kalian itu berbentuk apa. Di bagian utama ini adalah bagian yang paling penting untuk menentukan karya kalian seperti apa. Jika kalian sudah menemukan ide karyanya berbentuk apa, kalian kemudian mempersiapkan alat dan bahannya. Tentu saja bahannya dari sabun, alatnya itu bisa dari pisau kecil atau silet atau alat ukir lainnya. Itu bisa digunakan. Atau bisa menggunakan jarum pentol. Itu juga bisa digunakan untuk membuat karya kerajinan itu. Yang ketiga adalah membuat sketsa atau gambaran. Buatlah dulu gambarannya, bentuknya apa, sketsa, misalnya bentuknya kupu-kupu itu sayapnya digambar dulu semacam apa, kan di dalam sayap kupu-kupu itu kan terdapat motif warna yang berbentuk motif, corak-coraknya itu kalian gambar dulu sebelum kalian membuat. Nanti kalau sudah membuat baru ini kok bentuknya beda, tidak sama, nanti kalian kalau salah nanti tidak bisa diulangi lagi. Nanti pasti banyak makan atau banyak memakan bahan hingga diulang-ulang. Kalau membuat sketsa dulu, kalian setelah membuat sketsa ini barulah kalian mengikuti sketsa atau gambaran yang kalian buat. Kemudian setelah membuat itu membuat karya. Nah, ini di sini membuat karya harus sesuai dengan ide atau gambaran yang kalian pikirkan tadi. Kalau sudah misalnya kalian mempunyai ide membuat motif bunga atau flora itu, kemudian ketika sudah membuat, idenya ganti, tiba-tiba idenya ganti, membuat karya membuat dari flora menjadi fauna, itu kan kesalahan. Nah, jadi ketika membuat itu harus sesuai dengan ide, jangan mudah berubah-ubah. Nanti yang rugi kalian sendiri karena bisa menghabiskan bahan. Kemudian yang 5, finishing. Finishing ini bagian untuk merapikan yang kurang, misalnya masih kurang rapi, dirapikan dulu. Masih ada lubang, mungkin bisa ditutup dari pecahan atau hasil ukiran buangan, kemudian ditempelkan, itu juga bisa. Yang keenam, pengemasan jika perlu. Nah, ini sifatnya tidak wajib. Nah, ini adalah video contoh-contohnya saya perlihatkan.
Jika kalian membuat, perhatikan dulu ini menggunakan teknik kering, yaitu menggunakan alat. Nah, kalian bisa menggunakan alat apa saja, yang penting di situ bisa membantu ya. Misalnya alat tersebut. Nah, ini menggunakan pisau kecil atau bisa menggunakan benda tajam lainnya atau silet. Nah, diperhatikan. Alat tadi itu hanya untuk membantu motif lingkaran. Jadi kalian bisa menggunakan koin ya, untuk membuat seperti itu. Nah, ini membuat motif bunga. Diperhatikan dulu. Nah, ini kan bagian tengah ini dilubangi dulu. Nah, sedangkan untuk membuat lubang itu kalian mencongkelnya. Nah, ini untuk membuat ruang lingkaran untuk mempertebal motifnya. Jadi mencongkelnya itu bagian belakangnya, bagian luarnya, sehingga ketika menusuknya itu agak miring, sehingga bisa dicongkel. Nah, ini keluar dari buangan ukirnya, sehingga membuat ketebalan garis. Nah, perhatikan ya, itu buang hingga membuat motif, mempertebal motifnya. Nah, itu yang bagian tengah dibuat biar ya, semakin tebal. Nah, kalian bisa membuat tusuk menggunakan alat tusuk untuk membuat pori-pori atau menambahkan motif lainnya, memperkaya motif atau membuat banyak. Nah, kalian bisa menggunakan alat semacam itu untuk membuat motif. Dan menyerupai bentuk dari nah, itu yang saya maksud tadi, seperti itu. Jadi membuat garis dulu yang agak dalam. Setelah itu itu diiris. Nah, seakan-akan itu terlihat tiga dimensi, sehingga terlihat muncul nyata, tidak hanya dua dimensi atau gambaran saja, tetapi di situ memang terlihat jelas. Itu bagian motif daunnya. Tekniknya sudah tahu kan? Jadi membuat garis dulu, kemudian diperdalam, dan kemudian dicongkel, diambil bagian tengahnya. Diambil. Jadi ukiran itu mengurangi kemudian untuk membuat motif ukiran. Nah, itu bagian untuk membuat daun. Nah, dikurangi itu sehingga terlihat nyata. Nah, ini motif-motifnya menggunakan alat tusuk tadi ya. Nah, ini menggunakan silet dan lainnya.
Nah, ini menggunakan motif fauna. Nah, kura-kura. Kalian bisa memilih apa saja, yang penting kalian semangat berkarya. Diberikan dulu, diratakan dulu, kemudian dicat. Nah, ini gambaran hasilnya untuk menjadikan patokan bentuk, bagian kepala di garis dulu, kemudian bagian kaki. Nah, kalian bisa menggunakan jarum untuk membentuk karya tersebut, atau alat tajam lainnya. Setelah itu bergelas yang garis tadi yang kalian buat, kemudian untuk mengurangi atau membentuk motifnya semakin tajam itu menggunakan gelas. Nah, ketika kalian membuat ini tuh berhati-hati, karena kalau tidak hati-hati nanti pasti sabunnya terpotong. Nah, ini sering terjadi ya. Nah, ini kurangi sedikit. Kalau begini tuh kalian bisa menggunakan jarum dan pentol untuk membuat kedetailan macam mata atau mulutnya. Jarum. Nah, sudah jadi. Kemudian ini, nah, jika tadi itu menggunakan teknik kering, kalau ini menggunakan teknik basah. Maksudnya itu sabun yang kering itu diolah dengan berbagai macam. Nah, misalnya sabun kering ini kemudian beri air hangat secukupnya, kemudian memberikan minyak baby oil, atau menggunakan minyak untuk masak itu. Kemudian menggunakan lem kayu putih. Nah, ini menggunakan tepung maizena. Kalian bisa menggunakan tepung biasa juga bisa, supaya teksturnya itu lembut atau tidak mudah pecah. Nah, ini bisa menggunakan lidi atau parutan keju, atau menggunakan silat juga bisa untuk meleburkan sabun itu. Nah, ini dileburkan, dijadikan kecil-kecil. Setelah itu diberi air hangat untuk dilunakkan. Nah, ini sebagai semacam malam. Tapi kalau malam itu lunaknya itu tahan lama. Kalau sedangkan sabun ini itu tidak tahan lama, mungkin 1 hari atau 2 hari itu sudah kering. Jika bahan sabun itu dibiarkan di tempat yang terbuka, itu bisa menguap dan mengeras. Nah, itu dicampur dengan lem supaya tambah lengket, mudah dibentuk. Kemudian diberi tepung maizena 4 sendok, kemudian diaduk secara merata supaya menyatu antara tepung dan sabunnya, supaya teksturnya itu lembut ya.
kemudian diberi minyak supaya tidak lengket ke tangan. Nah ini sapu lidinya itu sebagai penyangga atau sebagai kerangkanya. Nah ini membuat bunganya, tangkainya ya, pelopaknya. Nah minyak itu supaya tidak lengket tangan kalian pada sabun itu. Nah ini dinamakan teknik pijat. Nah sudah jadi, sehingga membuat bentuk semacam bahan malam, tetapi ini bahan dasar dari sabun. Kalian juga bisa boleh membuat ini. Nah kalian sudah melihat berbagai macam langkahnya, pasti kalian sudah bisa menemukan nanti kalian membuat apa, bisa menentukan sendiri. Pokoknya dari bahan sabun kalian bisa menggunakan sabun kering atau sabun yang sudah diolah menjadi basah tadi. Selama pembuatan itu kalian rekam selama 3 atau 5 menit, maksimal videonya itu 5 menit, minimal 3 menit. Setelah selesai kirim hasil karya beserta videonya. Hasil karyanya itu di foto, kemudian atau videonya itu dikirim Google Form nanti yang saya kirimkan, atau linknya nanti saya kirimkan. Waktu pengumuman terakhir pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di Google Form. Jadi karya-karya yang kalian nanti itu dikumpulkan, jadikan satu di Google Form. Jangan sampai lupa, jangan sampai telat, jangan lupa absen ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.